Pemirsa, rencana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disinyalir sebagai bergabungnya PDIP ke pemerintahan Prabowo Gibran. Untuk mengulasnya kami sudah bersama Wasekjen Partai Gerindra Andi Wijaya dan juga pengamat politik Adi Prayitno. Kami juga sudah mengundang sejumlah politisi PDI Perjuangan, namun hingga saat ini belum ada yang bisa bergabung. Selamat sore, Pak Andi? Sore Mbak. Pak Sore Andi, Mbak. ya, Sore Mas Adi. ya Pak Andi, Pak Adi, selamat sore. Saya ke Gerindra dulu, mungkin apakah sudah ada pembahasan ini terkait Ibu Mega akan bertemu dengan Pak Prabowo di internal Partai Gerindra, Pak? Sebenarnya sudah di media pun juga sudah keluar lama ya bahwa rencana Pak Prabowo dan Bu Megawati mau bertemu begitu. Dan bahkan Pak Muzani di MPR waktu itu pertemuan dengan keluarga besar Soekarno ya, dan di antaranya ada Bu Megawati di situ, juga Bu Megawati titip salam gitu. Dan Pak Muzani sendiri sudah mengonfirmasi bahwa kedua tokoh akan bertemu dalam waktu dekat sebelum pelantikan presiden. Jadi saya rasa itu sudah berita yang beredar luas ya, Mbak ya, bukan sebuah omong-omong kecil saja gitu. Mereka sudah merencanakan untuk melakukan pertemuan jelang pelantikan. Saya kira demikian, Mbak. Baik, agenda pastinya apa ini, Pak? Kalau agenda pasti begini, jadi Pak Prabowo ini kan sebenarnya dan Gerindra ya, ini DNA-nya kan sebenarnya lebih dekat ke PDIP, kira-kira kan seperti itu. Jadi bahkan semenjak dideklarasikan tahun 2008, kemudian ikut Pilpres 2009 itu pun juga Pak Prabowo koalisi dengan PDIP gitu. Kalau mau oportunis ya gabung dengan Pak SBY Budiono aja mungkin sudah selesai waktu itu masuk kekuasaan kan. Tapi waktu itu tidak gitu. Jadi secara ideologis Pak Prabowo ini kira-kira gitu dekat dengan PDIP ya. Dulu Pak Mitro juga anggota PSI ya, dengan Sultan Syahrir dekat, kemudian bergabung ke PRRI. Nah, sebenarnya agenda itulah yang menjadi backbone ya pertemuan kedua tokoh tersebut gitu. Jadi Pak Prabowo ini kan kira-kira ya ingin menyambung jalinan lama yang sudah terbentuk lah ya dari sejak kira-kira 10 tahun yang lalu begitu. Kira-kira 15 tahun yang lalu begitu. Nah, kemudian tahun 2012 juga waktu itu Pak Prabowo mendorong Pak Jokowi maju gubernur gitu. Kalau mau oportunis lagi kan bisa dukung Foke aja yang sudah gubernur DKI incumbent ya waktu itu. Tapi malah meyakinkan Bu Mega yang waktu itu justru PDIP sudah mendorong Foke Adang Ruhyatna tahun 2012. Tapi diyakinkan agar PDIP mendorong kader sendiri dan Gerindra akan dukung. Jadi kira-kira itu yang akan puzzle itu yang akan disambungkan lagi yang mungkin terlepas ya semenjak 2014 kemarin gitu. Nah sebenarnya agenda itu yang menjadi backbone utama. Bahwa nanti PDIP bergabung di pemerintahan ini menjadi kekuatan baru bagi pemerintahan Pak Prabowo. Ya kita tahu semua Pak Prabowo ini ya satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan kurang gitu. Jadi kira-kira untuk membangun Indonesia ke depan ini dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar perjalanan pemerintahan untuk mengakselerasi program-program yang sudah dijanjikan ini bisa terlaksana dengan baik gitu. Jadi itu sih Mbak narasi utamanya. Baik, saya ke Pak Adi. Mungkin Pak Adi ini kalau seandainya PDIP bergabung merapat ke pemerintahan dengan Bapak Prabowo begitu, artinya oposisi akan hilang. Bagaimana Anda melihat hal ini? Dampaknya kira-kira bagaimana selama 5 tahun ke depan pemerintahan nantinya? Ya, saya kira kalau kita bicara oposisi dalam konteks oposisi di parlemen bisa dipastikan wassalam. Artinya kita tidak bisa berharap ada partai politik yang kemudian kritis dan mencoba untuk memberikan perimbangan yang rasional kepada kekuasaan politik pemerintah. Kalau betul ya PDIP itu bergabung ke kubunya Prabowo. Tanpa PDIP bergabung dengan Prabowo sekalipun, saya kira oposisi di parlemen itu akan sangat minoritas dan suaranya dianggap tidak terlampau penting. Karena begitu banyak keputusan-keputusan politik pemerintah dan DPR, itu endingnya melalui voting yang saya kira itu meniscayakan kekuatan politik di parlemen yang
Kalau kita hitung-hitung per hari ini ya hanya menyisakan PDIP yang kemudian tidak bisa menjadi bagian di dalamnya. Oleh karena itu, PDIP bergabung dengan Prabowo ataupun tidak, ini tentu menjadi kabar yang tidak baik ya. Ini kabar buruk bagi demokrasi, terutama dalam konteks bagaimana memberikan satu kesempatan dan harapan adanya oposisi yang kuat di parlemen. Nah, yang kedua, satu-satunya oposisi ke depan tentu adalah oposisi ekstraparlementer. Oposisi-oposisi non-parlemen, oposisi-oposisi jalanan yang sepertinya akan diperankan oleh pemerintah, yang akan diperankan oleh kelompok-kelompok aktivis, civil society gitu ya, mahasiswa, para dosen dan para profesor yang terus ingin mengawal kebijakan politik pemerintah. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya tinggal kita tunggu ya apakah PDIP seperti yang dirumorkan oleh begitu banyak orang akan menjadi bagian dari kekuatan politik Prabowo Subianto ataupun tidak ya. Karena bagi saya yang melihat dari jauh, PDIP bergabung atau tidak, pastinya kekuatan penyeimbang di parlemen itu akan berkurang secara signifikan. Karena logika voting, karena logika kuat-kuatan dalam menentukan semua persoalan, itu menjadi kunci yang ada di parlemen dan pemerintah saat ini. Kalau kita coba iris satu persatu, begitu banyak keputusan politik yang diprotes misalnya oleh aktivis dan mahasiswa dan pro demokrasi, undang-undang yang terkait dengan revisi undang-undang KPK, Cipta Kerja, misalnya undang-undang ITE, itu kan proses resistensinya banyak. Ya, tapi pada akhirnya ya semuanya tutup mata. Begitupun ada sejumlah partai yang protes misalnya seperti PKS dan Demokrat menolak, tapi karena mereka kalah jumlah, keputusan-keputusan kontroversial yang dinilai resisten dan tidak pro rakyat itu juga disahkan. Oleh karena itu, bagi saya, kalau melihat kekuatan politik hari ini, dengan atau tanpa PDIP bergabung dengan Prabowo Subianto sekalipun, kekuatan politik penyeimbang oposisi di parlemen itu nasibnya akan wassalam dan tidak akan kuat secara signifikan. Ya, Mas Andi, boleh Mas Andi ditanggapi persepsi publik dan juga tadi Mas Adi Prayitno sudah mengatakan bahwa kemungkinan tidak ada yang mengawasi pemerintahan. Tanggapan Anda dari Gerindra bagaimana, Mas Andi? Pak Prabowo ini memfungsikan lembaga negara ini juga enggak sesuai dengan apa namanya kekuasaan yang mutlak gitu Pak. Seperti monarki juga enggak. Jadi kita ini kan presidensial ya, ada pengawasan parlementer. Ya, ada pengawasan dari parlemen gitu. Nah, terkait dengan PDIP bergabung tidak bersisa, iya. Ya, tapi kan kalau misalnya disisain PDIP pun, itu kekuatan di parlemen itu masih menang. Kim Plus ini masih menang. Jadi misalkan disisakan PDIP saja gitu. Nah, ini yang Pak Prabowo bukan berarti akan membiarkan seperti itu enggak. Jadi sebenarnya mengajak PDIP ini yang tadi di awal saya sudah sampaikan ya. Ini kan dalam rangka bagaimana membangun negara ini. Membangun pemerintahan ini biar berjalan mulus gitu ya. Jadi benar mungkin tone-nya agak rendah ya, tingkat kritisnya juga mulai turun gitu. Tapi bukan berarti Pak Prabowo akan menggunakan kekuasaan secara mutlak untuk mungkin kepentingan-kepentingan yang jauh dari rakyat gitu ya. Jadi sebenarnya dalam rangka untuk harmonisasi saja. Bukan berarti lembaga negara dikuasai sehingga program-program jauh dari kepentingan rakyat. Sebenarnya tidak demikian gitu. Nah itu yang sebenarnya akan direncanakan Pak Prabowo, Pak. Makanya dirangkul iya, tapi fungsi-fungsi legislasi, fungsi controlling di parlemen juga tetap berjalan gitu. Jadi itu yang akan dimungkinkan akan tetap bekerja secara maksimal gitu. Kita kan tahu semua ya. Jadi sistem pemerintahan kita ini kan presidensil yang tidak sebenarnya secara teorinya tidak terpengaruh dengan dinamika di parlemen gitu. Jadi menteri sekarang misalkan mau diangkat semua dari non parpol pun juga bisa. Ya besok misalkan Jokowi mau reshuffle menteri pun juga bisa ya, misalkan semua dari parpol disingkirkan, nggak ada masalah gitu. Mau apa? Dulu sempat ada gonjang-ganjing di DPR ya tahun 2014 sampai ada DPR tandingan, tapi pemerintahan tetap jalan gitu. Jadi nggak ada masalah kalau soal sistem pemerintahan ini. Sebenarnya kalau mau ekstrim ya nggak ada masalah sebenarnya. Jadi itu yang melatar belakangi sebenarnya mengajak PDIP ini bukan semata-mata mutlak ingin berkuasa gitu, enggak, tapi dalam rangka tadi
Jadi ini ada persatuan nasional, gotong royong, harmonisasi, kita membangun pemerintahan bersama-sama gitu. Jadi bukan ada kepentingan yang terselubung untuk untuk berkuasa secara mutlak dan menjauhkan dari rakyat gitu, bukan gitu, Mbak. Jadi itu tanggapan saya terhadap Mas Adi tadi. Baik, masih ke Mas Andi. Mas Andi, ini infonya juga di menteri nanti jumlah menterinya tidak dibatasi 34 lagi kan, sekarang 34 ya. Nah, kalau seandainya lebih dari 34, menjadi lebih gemuk begitu dari sebelumnya, apakah menurut Anda akan lebih efektif? Efektif atau enggak sebenarnya terkait dengan program kerja yang akan dijalankan ya, yang akan di delivery ke rakyat seperti apa gitu. Saya kira jumlah menteri ini kan variatif ya Mbak. India itu 58. Ya, Singapura itu dengan jumlah penduduknya yang sama DKI aja, gedean DKI gitu, tapi jumlah menterinya hampir sama dengan kita, 30 sekian lah ya gitu. Jadi jumlah menteri ini saya rasa nggak ada masalah. Kan presiden terpilih yang memahami ya bagaimana program itu dijalankan dan sampai ke masyarakat gitu. Soekarno dulu waktu kabinet, saya lupa Juanda atau siapa, itu pernah menteri sampai 100. Ya Pak Soeharto tahun kabinet pembangunan 4 atau 5 tahun 88 sampai 93 itu menterinya 44. Ya, jadi nggak ada masalah saya kira. Bahwa ada undang-undang kementerian yang waktu itu dibatasi 34, kan latar belakangnya itu awalnya kan Gus Dur yang membubarkan Mensos. Nah akhirnya inisiatif Pak SBY keluar undang-undang kementerian. Ya, jadi kementerian apa aja, ya, nomenklatur apa aja yang wajib ada, sekaligus memberikan batasan 34 itu. Jadi latar belakang itu awalnya nggak dibatasi, karena kan terpilih, apalagi sekarang terpilih secara langsung ya. Dia presiden terpilih harus menjalankan janji-janjinya yang sudah dikampanyekan. Jadi mau 34, mau 20, mau 10, mau 50, itu saya rasa presiden terpilih yang akan mempertanggungjawabkan. Jadi nggak ada masalah menteri berapapun itu. Jadi efektif atau enggak ya itu dilihat nanti kebutuhan dalam mendeliver program itu sampai ke rakyat atau enggak gitu. Kita ini luas nih ya. Jadi jangan disamain dengan negara kecil atau dengan negara-negara tetangga mungkin ya. Nah ini kan butuh fokus, butuh kompetensi, butuh beberapa faktor yang akan bisa janji-janji kampanye itu sampai ke masyarakat, ke rakyat gitu Mbak. Baik, Mas Adi boleh tanggapannya Mas soal jumlah menteri? Ya saya kira jumlah menteri urusan Prabowo sebagai presiden terpilih, hak prerogatif mengatur itu sesuai dengan undang-undang. Tapi kalau ada penambahan jumlah menteri bertambah dari sebelumnya yang 34 misalnya jadi 40, 44, 50, mau 100. Yang paling penting adalah argumentasi yang bisa dijelaskan secara rasional kepada rakyat Indonesia. Atas dasar apa kementerian itu bisa ditambah? Tentu satu-satunya alasan yang saya kira bisa menjawab keraguan publik bahwa bertambahnya jumlah menteri itu hanya sebatas kekuasaan politik adalah kinerja. Kalau betul jumlah menteri itu bertambah, ya bahwa dengan banyaknya menteri itu kerja dan visi misi politik Prabowo itu bisa diterjemahkan dengan cepat. Saya kira di situ kuncinya. Tanpa itu semua ya pastinya 5 tahun ke depan banyaknya menteri ini hanya dikritik sharing power. Karena begitu banyak merangkul aktor-aktor politik, pihak-pihak yang kalah menjadi bagian dari kekuasaan, maka sejumlah kementerian dibengkakkan, kemudian digemukkan hanya untuk bagaimana sharing power itu didistribusikan kepada pihak-pihak lain ya. Oleh karena itu untuk membungkam para kritikus, untuk memberikan kepastian bahwa anggaran negara yang semakin bertambah, karena kementerian bertambah pastinya membutuhkan dana yang berlimpah, satu-satunya jawaban adalah kinerja. Bahwa visi misi Prabowo Subianto yang sifatnya kondusif, sifatnya substantif itu bisa cepat ya. Misalnya masakan gizi gratis, soal IKN karena isunya keberlanjutan ya, termasuk infrastruktur, dan seterusnya itu bisa tuntas dalam waktu dekat. Hanya dengan cara itu bisa membungkam kelompok-kelompok kritis. Tanpa itu semua ya saya kira kritik itu akan terus diberikan secara terbuka. Saya kira di situ konteksnya Mbak. Baik, terima kasih Mas Andi Wijaya, Wasekjen Gerindra, Mas Adi Prayitno, pengamat politik sudah bergabung bersama kami di Sindo sore hari ini. Salam sehat Mas.